Saya bilang sama istri saya, sayang kita menikah bukan untuk tidak bercerai. Kita menikah untuk mempertahankan pernikahan kita. So saya tidak bisa jalan sendiri. I need you on my side. Gue tuh pengen banget ketemu Tuhan. In person, live. Pengen lihat dia. Kejauhan sih sebenarnya omongan gue. Tapi that is the biggest dream. Saya pernah taruh pistol di Taiwan ketika saya lagi waktu itu coba untuk ngedil tas dulu, saya masukin tas ke Indonesia. Saya pernah mau di sniper sama mafia Jakarta. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku tuh kedatangan laki-laki yang wow. Pokoknya kalau udah ngomongin Denny Sumargo itu pasti kisahnya selalu membuat perempuan-perempuan terjatuh. Kenapa harus perempuan ya? Oh benar, nanti akan aku bahas kenapa. Baik. Tapi kita nanya kabarnya dulu dong. Baik, apa kabar? Baik. Baik. Senang Aku baru jumpa. Pertama kali ini kita ketemu. Sebenarnya pernah ketemu dulu banget. Nanti aku ceritain di mana. Lupa loh aku. Kita enggak ada kisah kan? Enggak ada. Bukan Aman. kita sih. Oh baik. Oke, apa kabar sih? Baik aku Sekarang baik. kegiatannya apa? Lagi sibuk banyak. Aku suka ngeliatin loh podcastnya suka viral tuh apa kata-katanya. Iya sama lah bikin konten. Terus aku juga lagi banyak produk yang masih dikerjain juga. Film lagi vakum tapi kegiatan malah nambah kan. Gitu standar sih. Iya. Tapi maksudnya dengan PPKM ini ngerasa gak sih kalau semua kegiatan jadi apa tetap berjalan seperti biasanya atau gimana? Aku malah makin sibuk. Malah makin sibuk? Bikin podcast? Ada podcast, karena aku ada 2 channel tuh. Iya. Ada basket, ada podcast. Iya. Terus aku juga ada bikin konten buat produk. Iya. Terus aku ada juga small business. Iya. Terus sekarang aku mulai ngebentuk tim juga kan. Jadi aku harus fokus untuk ngarahin mereka. Jadi lebih banyak sih. Iya. Sebenarnya efek PPKM tuh membuat kita gak berhenti berkreativitas ya. Iya sempet waktu awal-awal 2 bulan nganggur. Pastilah semua juga pasti ngalamin yang sama. Tapi nikahnya waktu itu pas lagi pandemi apa enggak sih? Pandemi. Nikahnya kan? Aku kan nikah 21 November 2021. Nah makanya. 2021. 2020. 2021 belum. Gua sampai gak inget tahun loh. Iya makanya nih pasti itu pas lagi pandemi banget. Iya 21 November 2020. Itu kita gak boleh lebih dari 30 orang. Iya. Terus karena istriku orang tuanya di Singapura, mereka gak bisa hadir. Pokoknya gak berjalan normal aja lah. Tapi kita tetap nikah karena kalau ditunda-tunda takutnya malah gak nikah-nikah kan. Iya. Takutnya istriku berubah pikiran dia. Kayak dia takut. Kayak pengalaman banget sama yang berubah pikiran. Iya. Itu gue yang berubah pikiran dulu ya. Kan heboh banget tuh berubah pikiran. Masuk Bun. Tapi kenapa sih dulu berubah pikiran? Dulu tuh sebenarnya waktu aku jalanin aku lihat kok kecocokannya gak dapet. Tapi heboh banget berita. Karena kan aku juga kenal sama sosok yang waktu itu gitu. Maksudnya disayangkan banget udah sempet sampai menuju ke pernikahan. Udah siap semuanya terus tiba-tiba gak jadi itu gimana? Iya jadi kan awalnya itu serius memang. Pas aku jalanin ketidakcocokan itu kan kerasa. Jadi aku waktu itu ngerasa kalau aku terusin ini kasihan dua-duanya nih. Akunya bisa stres, dianya pun bisa stres. Nah, kalau kita mau nikah itu kan berbicara tentang perjalanan panjang. Yes, betul. Kalau dua-duanya sendiri nggak bisa membawakannya dengan enak, bahaya nih. Jadi aku pikir coba deh aku lihat dulu nih tempo waktu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai pertunangan. Habis dari pertunangan aku lihat lagi. Nah aku pikir-pikir aduh bahaya nih aku bilang nih. Kita kan akan mengakhiri hidup kita selamanya sama orang ini gitu. Iya bahaya nih aku bilang setelah aku udah banyak nanya juga, banyak usaha, coba ke sini, coba ke situ mencari solusi dengan kondisi hubungan gue dulu. Wah gue pikir gak bisa.
harus mengambil sebuah keputusan. Nah, saya bawa dalam doa waktu itu. Dalam doa saya itu dikasih jawaban. Lebih baik Jadi berpisah sekarang, gitu. iya. Karena nggak bagus ke depannya. Iya. Kalau dipaksakan itu bisa jadi kena ke semua. Iya. Makanya aku dari situ selalu bilang ke semua orang, kalau menikah itu jangan memaksakan. Karena menikah itu cari kecocokan. Karena kalau kita nggak cocok, nanti kita pas nikah nih, hal-hal yang buruknya dia, itu lebih banyak lagi yang akan kita lihat. Udah bukan lagi masalah, oh indah-indah doang nih, banyak nih. Nah, kalau kita sendirinya udah ngelihat ketidakcocokan itu ada, jangan kita terbawa sama perasaan juga. Perasaan ini bisa benar bisa enggak gitu. Tapi kita tetap harus realistis juga, terutama aku laki-laki. Bakal jadi imam, ditanya pertanggungjawaban. Belum nikah aja udah disorot, dibilang mau kondo. Ya kan, dibilang ini, dibilang itu. Saya bingung, saya bilang nih saya kalah start nih kalau kayak begini nih. Kalau sampai nikah kenapa-napa saya yang kena semua nih. Jadi aku pikir, dah kita bisa aja. Tapi gak lama tiba-tiba memutuskan untuk menikahi istri yang sekarang gitu. Iya. Apa yang membuat istri yang sekarang tuh begitu spesial di hati seorang Denny? Apa ya, gak ada juga loh. Aku kan cerita tuh, jadi pertama kali aku ketemu sama istriku tuh biasa-biasa aja. Dibilang naksir sebenarnya enggak. Masa? Bukan tipeku. Iya. Tapi percaya gak sih kalau kita tuh harusnya menikah sama orang bukan di saat kita suka banget atau cinta banget. Ya percaya. Gak? Percaya gak? Percaya. Supaya long lasting katanya. Gak tahu kenapa bisa bener, jalannya kan? jadi enak gitu. Aku soalnya mengalami yang kayak gitu juga dulu. Oh gitu saat, ya. Maksudnya saat kita lagi cinta-cintanya justru kita akan blind. Iya. Gitu. Kita akan kayak gak akan realistis dalam berpikir gitu. Karena kan kita lagi cinta-cinta jadi semuanya tuh indah aja gitu. Kebawa sama perasaan kan. Gitu. Kenapa bisa menentukan lagi gak yang cinta banget tiba-tiba tapi gue harus nikahin ini orang gitu. Sebenarnya gak harus Bun. Tapi aku berjalan dengan keikhlasan aja. Karena menurut aku saat itu. Mungkin gak ada something di dia yang bikin kamu. Ada dong, ada. Kan? Tapi tidak menjadi suatu keharusan lagi. Beda sama dulu konsepnya. Kalau dulu tuh kan harus nikah. Harus nikah. Kita tuh harus nikah. Enggak, nikah itu gak harus. Nikah itu kalau kamu siap. Jadi pada saat aku jalani nama dia, aku nemuin ini wanita walaupun secara fisiknya gak jelek loh. Cuma kan kalau masalah fisik kan perspektif, relatif. Artinya kadang-kadang buat kita ini menarik, mungkin buat orang lain enggak gitu. Nah kebetulan aku larinya lebih ke arah yang lain ya gitu. Nah begitu aku lihat dia, oke, fisiknya aku bukan tipeku, tapi kok dirinya itu secara values, cara berpikir, cara melihat sesuatu, cara membawakan hidup bagus banget. Kalau gue pikir-pikir ini wanita seperti ini langka nih. Wow. Termasuk salah satu hal yang menarik ketika aku pertama kali ketemu nih Bun ya. Dia kan dananya maaf ya Cina banget. aku Cina ya gak apa-apa ya. Sama Cina gak boleh ya. Cina banget cinci. Tahun cinci gak? Cinci kan? Iya. Cinci banget gitu loh. Terus aku tuh kan emang geblek juga. Terus aku bilang sama dia. Kamu dananya cinci banget. Terus dia ketawa gitu. Dia gak ofensif gitu. Iya orangnya gak baperan. Gak baperan. Terus aku bilang. Kalau misalnya kayak gini dandanannya gak asik gue bilang. Terus dijawab dengan bagusnya, dia bilang kalau masalah dandanan itu gampang. Kamu cukup hire fashion stylist, kamu bisa jadi siapapun. Tapi seorang wanita harus punya values, itu yang sulit. Kalau buat aku itu hal belakangan di dalam hidupku. Karena values yang aku harus utamain duluan dapet gitu loh. Kalau ini mah tinggal bayar orang, dandan. Jadi kan beres kan, aku bisa jadi siapa saja. Itu image luar, tapi yang paling penting itu dalamnya. Terus dari situ gue mulai mikir, ini anak kayak cerdas. Diskakmat banget, pinter. Terus aku bilang, wah ini cewek gak sembarangan nih. Terus cara berpikirnya juga bagus. Dari situ tuh aku coba untuk lebih penasaran lagi. Dan ternyata memang anak ini banyak hal yang bagus di dalam dirinya. Cara pandangnya, cara bersikapnya. Terus dia tuh punya apa yang saya cari, sabar dan penyayang. Nah kalau orang kayak saya nih, gak bisa ketemu cewek barbar, ribut pasti. Iya hancur. Karena saya kan udah bandel, udah barbar ya kan. Iya kelihatan. Iya baik. Terus istri saya tuh sabar dia orangnya, lembut dia penyayang, tapi punya tegas. Saya ada limit ya. Ada, gitu. Dia tegas. Dia tuh tidak menyampaikan sesuatu dengan
kekanak-kanakan. Kalau Hmm. dia nggak suka, Hmm. dia ngobrol dewasa. Yang aku mau cerita, aku mau ngomong gitu. Dia jelasin tuh apa yang dia rasakan, apa yang dia mau. Jadi aku juga ngelihat memang values yang ada pada istriku ini mungkin sedikit banget ada wanita kayak gitu. Jangan sampai akhirnya terlewatkan nih. Udah dari situ Si jalan aja. buru-buru deh langsung. Iya jalan. Terus dia nanya tuh, kamu serius gak nih mau nikahin aku? Oh serius gitu loh. Ya udah Dia kamu trauma kali kamu batal-batalin nikah. enggak ya. sih, dia orangnya nggak gitu. Nah ini uniknya gitu loh. Cuman pasti kan usia ya. Dia nanya makanya. Terus aku bilang ya udah boleh gitu. Gue jawabnya gitu doang lagi. Terus apa yang harus kulakukan? Ini mamaku, kamu nggak mau ketemu? Oh iya iya ayo. Udah langsung aja ketemu mamanya. Nah ketemu mamanya, awalnya mamanya tuh agak khawatir. Jadi nggak langsung lampu Nggak langsung, hijau. oke. Karena duniaku entertain. Dia bukan. Ya. Dia takutnya anaknya nggak cocok. Iya. Tapi karena bisa diyakinkan, akhirnya ya udah Iya. disupport gitu. Iya. Kalau papanya cuek banget. Papanya itu profesor, orang pemikirannya itu luar biasa. Saya pertama kali bertemu dengan calon mertua yang saya tuh sampai ngerasa nggak pantas di hadapan mereka. Why? Mereka nggak kasih lihat kalau mereka pinter. Mereka sangat rendah hati dan bahkan tidak menjudge satu hal pun dari diri saya. Bapaknya tidak pernah nanya saya kerja apa, saya ini nggak pernah nanya itu. Ketika saya ketemu sama bapaknya, yang dilakukan adalah, Denny, kan orang Singapura kan. Denny, you like food ah? You know there is good food. Senior Singapura banget iya. ya. You like YouTube ah? There is store here. You can buy a lot of gadget. You happy. You make yourself happy. Nice. Terus dalam hati gue, wah ini bentar lagi kayaknya bakal ditanya sesuatu yang pribadi ya kayaknya ya. Oh Denny come. Wah ini dia nih. I hear from Ova you like gambling ah. Marina Bay you gambling sih. Gue bilang, wah bapaknya kacau nih. Gue bilang Gitu. Dan aku belum pernah gitu loh mengalami hal seperti itu. Ibaratnya. Kamu siapa, dari mana, keluarga kamu apa, ya gimana, kerjaan kamu gimana, kan biasa gitu kan. Dan aku ngerasa kok gue ngerasa tidak dihakimi ya. Kok gue ngerasa gue nggak di reject ya. Kalaupun mereka tidak bersetuju, mereka nggak bersetuju, tapi tidak membawa hal itu ke tempat yang lain gitu loh. Ya udah aku jalanin lah, mau cari di mana lagi kondisi kayak gitu kan. Ya udah ngalir aja sampai akhirnya nyari tanggal nikah udah. Terus pas aku nikah juga aku nggak pernah gembar-gembor ke orang-orang kalau misalnya aku nikah. Tiba-tiba nikah aja. Oh yang lucunya aku Insta story aja gitu. Wah aku mau cari tempat nikah nih, bagus sekali. Aduh orang pikir mau persiapan nikah. Abis itu langsung akunya masuk ke dalam. Guys aku nikah dulu ya. Wah nikah dia orang dia. Gitu. Tapi pernah gak sih istri kamu kan maksudnya tahu lah kamu pasti berita tentang kamu dari awal sampai sekarang pasti dengan semua wanita. Dia gak pernah nanya misalnya kayak kamu jangan nyakitin aku ya atau kamu jangan. Enggak itu aneh kan. Oh she's nice loh. Keren loh. You have to meet her in person. Keren loh. Ini perempuan unik nih. Perempuan yang luar biasa. Wow. Saya yang malah cerita. Karena saya gak mau akhirnya ada yang ditutupi dari hidup saya. Dan saya gak mau terulang lagi perjalanan-perjalanan cinta saya yang sebelumnya. Dimana segala sesuatu tuh yang akhirnya kebuka juga kan. Namanya kita nikah pasti kan apapun itu yang ditutupi pasti kebuka. Kan mau tinggal bareng gitu loh. Akhirnya aku yang cerita. Dan dia mendengarkan aja. Dia tidak pernah bertanya masa laluku seperti apa. Karena buat dia itu bukan masalah. Itu hidupmu. Kita kan ke depan bukan ke belakang. Tapi kalau kamu mau cerita aku dengerin gitu. Wah keren Aku di rumah handphone itu gak pernah aku private. Tutup gitu ya. Everybody boleh buka. Dia boleh buka. Tapi dia juga gak pernah mau buka. Kecuali kalau aku suruh. Jadi dia tuh adabnya bagus banget. Aku makanya kadang-kadang mikir. Dulu aku mikirnya perempuan yang baik tuh A. Kayak A gitu loh. Maksudnya tipe A. Terus pada saat aku jalani sama dia. Berubah semua cara berpikirku. Oh ternyata wanita yang baik untuk dinikahi karakternya tuh harusnya kayak gini. Karena kalau nikah tuh karakter. Udah bukan masalah perasaan doang. Perasaan penting. Tapi kita menikah dengan orang
itu yang kita nikahin karakternya. Tapi bukan main aman kan? Bukan main aman Bukan dong. main aman, dapet Bukan yang main gini aman. supaya gak macem-macem, gak ketahuan gitu. Gak Bisa kalau diribetin anaknya hidupnya. bandel kan. Iya kan? Bisa kalau anaknya bandel. Cuma kalau aku kebetulan waktu itu Kamu udah capek kali ya? capek. Aku udah banyak masalah. Hidupku udah kayak sampah. Jadi Iya. aku pikir-pikir aku ini mau kemana. Iya. Aku bisa hidup dan bisa bertahan hidup aja. Aku udah seneng loh Bun. Aku itu pernah berada di titik yang ini masa depannya sudah tidak ada. Nama baikku rusak satu Indonesia. Terus aku mau memulai sesuatu udah pasti kena hantem itu duluan. Bahkan aku ketika mau nikah itu masih menjadi pertanyaan besar. Yang gak mungkin dong saya jelasin kepada setiap orang satu persatu. Dijelasin ke si A. Nanti nyampe ke B beda lagi ceritanya udah muter-muter. Mau gak mau saya harus beresin. Dan itu tanggung jawab saya. Tapi gak apa-apa laki kan. Kita harus selesaikan gitu. Ya daripada berlarut-larut. Tapi aku tuh bingung ya, Denny Sumargo itu kan terkenal, maksudnya dulunya pasti orang banyak perempuan yang deket sama kamu. Ganti ada artis, ada bukan gitu. Sampai kamu bisa sekarang menikah gitu. Kamu yakin gak sih bahwa kamu tuh akan bisa mempertahankan rumah tangga kamu ini? Enggak. Hah? Enggak. Saya waktu tipe bosenan gak gitu maksudnya? Saya? Iya. Ini saya ngomongnya apa adanya aja. Saya waktu nikah sama istri saya bilang sama istri saya, sayang kita menikah bukan untuk tidak bercerai. Kita menikah ada kemungkinan bercerai. Kita menikah untuk mempertahankan pernikahan kita, untuk berjuang supaya pernikahan kita gak cerai. So saya tidak bisa jalan sendiri. I need you on my side. So kalau kita berkelahi, kita cari solusinya. Karena fokus kita adalah mempertahankan pernikahan ini supaya kita tidak bercerai. Selama kita masih mampu, kita fight sampai akhir. Jadi waktu aku nikah sama istriku, aku gak pernah janji-janji. Makanya aku selalu bilang, hati-hati janji sama cewek gitu loh. Karena wanita itu sangat melihat janji kita. Aku realistis ngomongnya. Saya tidak berjanji saya akan setia. Saya tidak berjanji saya akan ini. Tapi saya akan jalanin. Saya akan berusaha. Saya akan berusaha untuk itu. Tapi saya tidak mau berjanji karena saya manusia bisa salah. Bahkan menurut saya ketika saya terlalu yakin, saya bisa jatuh di situ. Karena itu kesombongan saya. Oleh karena itu saya pengen jalani dengan realistis. Kalau memang akhirnya in the end of the day saya nggak selingkuh, saya tidak macam-macam, berarti saya berhasil sampai ke finishnya. Nah itu benar, jangan ngaku-ngaku, gak bakalan I love you so much boleh. orang lain ya kan, tapi Boleh. tiba-tiba tapi maksudnya aku pernah lihat podcastnya kamu ngobrol sama siapa bilang bahwa kamu tuh harus menghargai istri kamu. Ke Raffi waktu itu ya, ada ngomong. Kemana ya? Pernah gak sih, aku yang kalian main kasih aku, jadi kamu pernah ngomong ke Raffi kayak kamu tuh harus menghargai perempuan gitu. Maksudnya aku agak bingung dengan mindset kamu yang aku lihatnya tuh kamu, maaf ya, kayak gimana gitu, kayak cocok. Kayaknya gak dia banget nih yang adore, yang gimana, yang akan mempertahankan cintanya atau bakalan mengadore perempuan sampai segitunya. Tapi ternyata in the other side kamu bilang bahwa Vi lu jangan kayak gitu, perempuan istri tuh harus kita hargain, istri tuh harus kita sayangin gitu-gitu. Itu bisa berasal dari mana kalimat itu terucap gitu? Basa-basi aja kali gue waktu itu ke Raffi. Tapi bener pernah ada ya? Pernah ada omongan itu. Makanya masa sih? Aku shock sih. Aku tuh kalau lagi konten gitu, aku nggak tahu apa yang aku ucapkan, sumpah. Jadi nggak inget gitu loh. Tapi kan itu secara nggak langsung berarti memang lo emang sesuatu yang pengen saya ngomong gitu. Bahwa jaga istrinya, harus mempertahankan rumah tangganya, harus disayang istrinya gitu. Ya harus sih. Waktu itu ngomong Raffi untuk ke Gigi waktu itu. Iya, masa iya sih? Gue ngomong kayak gitu. Ada kan videonya, ada ya? Di podcastnya ya nanti. Oke, baik kalau begitu. Ya dia lupa. Iya lupa. Saya tuh bukan cowok romantis. Saya bukan cowok yang sensitif sama cewek. Bukan, saya tuh termasuk sangat cuek. Cuek banget gitu loh. Terus kalau ditanya omongan-omongan saya yang kesannya bener itu, yang kemudian mungkin masuk di TikTok, saya aja kadang-kadang gak nyangka saya ngomong kayak gitu. Iya. Di luar nalar ya. Iya, karena ketika saya ngobrol, itu saya benar-benar ngobrol. Iya benar. Jadi saya gak berusaha untuk juga, oh ini ada yang nonton, gue harus kelihatan bijak, gue harus kelihatan bagus. Oh persetan dengan itu. Gak nyampe itu malah. Iya, aku tuh benar-benar nyimak. Karena mungkin kebetulan dia lagi ngobrol ke situ, aku
mungkin ngucap aja gitu Iya, loh. iya. Dan mungkin kamu melihat rumah tangga dia nggak boleh untuk apa-apain lah gitu. Iya kayak sama Okin. Iya, Aku ada iya. ngobrol nih sama Nah Okin. itu juga aku lihat Iya. masalah anak. Masalah dia mengenai pilihan tuh nggak tahu tuh tiba-tiba ngobrolnya ke Iya, situ. iya. Pilih istri apa Atau anak. ya. Kalau boleh memilih. Iya. Nah aku tiba-tiba ngucap, aku bilang ya aku pilih istri lah. Karena mungkin belum punya anak. Betul, dia bilang Iya. karena mungkin belum punya anak. Iya benar, tapi kalaupun gue punya anak dan kalaupun cinta gue lebih besar kepada anak gue daripada istri gue akan mempertanyakan diri gue. Karena kalau gue nanti tua, ya gue sama istri gue, terus gue sama anak gue bakal pergi. Iya, anak gue tetap bagian dari yang gue sayang, gak mungkin enggak. Iya. Tapi waktu gue, energi gue, ya lebih banyak buat istri, gue bilang. Iya. Tapi kalau cewek beda lagi, pasti cewek tuh lebih banyak buat anak. Iya. Karena kan dia melahirkan gitu loh. Tapi itu jadi mindset yang salah juga kan. Iya. Akhirnya kalau perempuan terlalu gimana ke anak, suaminya jadi. Iya gitu. Nah itulah kehidupan kan. Nah cuma kebetulan waktu itu dikutip, di quote sama orang. Jadi iya gue jadi pembahasan gitu loh. Nah aku juga gak ngerasa benar juga. Maksud gue lu bebas lah mau pilih anak, istri, bebas cuma. Sebenarnya bukan pilihan sih. Iya bukan pilihan bener. Beda. Cuma kan kadang-kadang kita ada kondisi-kondisi di kehidupan kita harus memilih kan. Kan ada tuh kayak quotesnya kalau kamu lagi di tengah laut. Ada anak sama istri harus nyelamatin siapa. Banget gitu kayak. Ya jangan ke tengah laut lah ibaratnya gitu kan. Iya. Cuma kan kita gak pernah tahu hidup kan selalu membawa kita kadang-kadang bisa tiba-tiba dari tengah laut kan. Jadi ya udahlah it's just for fun aja sih. Cuma jadinya kayak diseriusin dan gue agak sedihnya adalah Okinnya di situ jadi kelihatan jelek kan. Padahal sebenarnya aku bikin konten bukan itu poinnya gitu loh. Makanya gue gemes banget pengen gue cubit Okinnya. Coba nih bener. Kin kemana lo Kin? Dicari Bunda Shanti. Tapi maksudnya aku pengen tanya deh. Kan semua orang udah tahu kehidupan Denny Sumargo tuh seperti apa. Love life-nya, kehidupan yang kehidupan kamu gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dalam hidup kamu yang in the real life gitu yang kamu ngerasa kayak kok gue tuh belum bisa sampai ke yang gue inginkan gitu. Ada gak? Kayak misalnya nikah udah, mungkin belum punya anak ya, tapi ada gak sih kayak kamu dari kecil udah ngadepin banyak susah gitu, terus ini sebenarnya ada satu tujuan gue yang gue tuh belum dapet gitu. Gue tuh pengen banget ketemu Tuhan in person, live, pengen lihat dia. Itu. Kejauhan sih sebenarnya omongan gue, tapi that is the biggest dream. Ya menurut lo bakalan kewujud itu? Gue gak tahu, tapi gue yakin gue akan ketemu dia. Karena waktu itu aku udah ketemu sekali. Terus aku bilang kapan gue bisa ketemu lagi lah ibaratnya gitu. Aku bisa ketemu lagi when the time is ready. Karena aku bilang waktu itu aku punya perjalanan spiritual tuh. Aku pernah cerita umur 33 aku kesasar di gunung. Di situ aku menemukan banyak sekali hal yang berbeda dari kehidupan aku dan cara pandangku berubah. Itu karena pertolongan dia. Nah aku tuh sangat kepengen ketemu dia lagi karena aku pengen terima kasih. Karena kalau dia gak nolong saya waktu itu, mungkin hidup saya tidak akan diubahkan seperti sekarang. Saya itu buruk banget dulu. Kalaupun sekarang saya bisa kelihatan bagus, itu bukan karena saya yang hebat, itu karena saya ditolong. Karena ketemu itu? Iya, karena saya ditolong. Dan saya pengen in person merunduk di hadapannya, mencium kakinya dan berkata terima kasih banyak Tuhan. Misi saya selesai. Ketika saya bertemu dengan dia, saya mengalami fase spiritual dalam hidup saya. Jujur kalau Bunda tanya sekarang saya mau apa? Saya gak mau apa-apa. Saya kalau melakukan sesuatu tiap hari fokus saya apa? Bantu orang. Saya bikin konten itu memang karena saya suka. Tapi tujuannya untuk ngasih bantuan ke orang. Ngasih bantuan ke bintang tamu. Supaya mereka bisa bercerita dari hatinya dan jujur. Ngasih bantuan ke orang yang nonton. Supaya mereka bisa mendapat pandangan hidup dari perjalanan hidup orang. Ya kan, ngasih hiburan juga buat orang, ngegibah juga dikit gitu kan ya, gitu. Jadi aku selalu berangkat dari situ aja. Jadi kalau orang tanya sama aku, Den kamu pengen apa dalam hidupmu? Gak ada, saya dulu tinggal di tempat yang sangat sederhana. Hampir berpuluh-puluh tahun hidup saya ngekos di tempat 3x4. Saya dibully, saya dihina, saya tidak pernah coba untuk membela diri. Saya lahir dari seorang
dari seorang wanita, broken home family, saya tinggal dititip-titip dari satu tempat ke tempat lain. Pun saya udah pernah ngejalanin. Saya pernah makan dari tempat sampah karena saya terusir dari tempat tinggal saya. Saya pernah jadi kenaik angkot karena saya nggak punya pilihan pada saya terusir. Saya pernah digebukin satu kelurahan kali itu sama anak-anak nakal gara-gara kesombongan saya yang sosok preman, sosok berani. Saya pernah nusuk tukang becak dengan kunci motor, berpuluh-puluh tusukan. Saya pernah mengalami hal-hal paling buruk di dalam hidup saya yang saya tidak pernah terbayangkan. Saya pernah ditaruh pistol di Taiwan ketika saya lagi waktu itu coba untuk ngedil tas dulu, saya masukin tas ke Indonesia. Saya pernah mau di sniper sama mafia Jakarta. Saya pernah mengalami begitu banyak hal yang sampai akhirnya saya ketemu dengan Tuhan waktu itu saya ngerasa kayak saya waktu itu mau pulang, Bun. Saya bukan cari dia untuk mencari jawaban yang lain. Saya mau pulang karena saya capek. Menurut saya hidup di dunia Ini tuh kapan, berapa tahun lalu sih? 33 umurku. Itu sekitar 7 tahun yang lalu. Sekarang udah mau 40 soalnya. Oh jadi yang kejadian ini 7 tahun lalu? Iya, ada di YouTube. Aku udah sering cerita. Jadi aku ngerasa kalau misalnya hidup itu buat apa gitu loh. Cuma makan, tidur, ketawa-ketawa, ngegibahin orang. Terus ya udah gak ngegibahin orang. Ya udah jadi baik, jadi gak baik. Terus what gitu loh. Akhirnya setelah aku ketemu dia, akhirnya aku ngerti apa itu hidup dari perspektifnya Tuhan. Tapi kamu mengalami semua kejadian kayak gini tuh kamu karena ada ngerasa dendam sama Iya dong. orang gak? Iya. Atau sama orang tua atau apa? Enggak? Dendam, benci, marah, lengkap. Itu semuanya lengkap karena aku ngerasa kok hidupku kok kayak gini ya. Maksudnya orang lain kok hidupnya kalau ku tengok kok dia gak kenapa-napa. Iya gitu. Kok gue kenapa-napa gitu loh. Kok gue ngalamin banyak hal yang kok gak enak gitu. Tapi ya udah aku coba jalanin aja dengan tertati-tati, dengan berdarah-darah, dengan ketawa-ketawa, dengan bersungut-sungut ya bebas lah pokoknya jalan aja gitu. Hidup kan yang penting harus maju. Sampai aku di situ ketemu dan akhirnya aku dijelasin banyak hal. Aku masuk ke satu dimensi cukup lama itu. Dimensi awal itu gelap. Aku ada di situ, aku melihat diriku sendiri sampai aku masuk ke pintu di mana aku harus membuka semua masa laluku, baru aku masuk ke ruangannya. Dan di situ aku harus menanggalkan semuanya. Yang aku tanggalkan di situ pertama harta, kedua kepintaranku, banyak banget yang aku tanggalkan. Terakhir ibu, aku bilang aku titip mamaku, saya tahu saya tidak akan kembali. Saya masuk di situ, tiba-tiba saya tuh ngomong dengan gentar dan takut, saya datang. Masuk ke dalam hadiratmu. Terus saya kayak nunduk di situ ini tuh. Nyata nih, dilihat benar-benar nyata. Nyata di dimensi itu. Iya. Tapi kalau kita udah masuk ke tubuh kita yang manusia ini itu seperti halusinasi, Bun. Seperti mimpi gitu. Seperti mimpi. Habis itu aku terbangun di gunung itu ketika aku hilang, terus aku jalan turun. Mimpi gue tadi kayaknya ada suara dari langit menegaskan. Saya nengok, bunyi dia. Berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Dan ada saksinya. Dan ada energi masuk ke dalam dadaku. Dia berputar mengangkat semua sakit di hati ini. Kayak plong gitu. Itu aneh. Sakit apa sih yang paling dirasain? Wah, saya udah bukan sakit lagi. Waktu itu hancur dia bentuknya. Saya waktu itu sempat ngasih lihat hati saya. Saya gak tahu gimana caranya. Saya kayak ngasih lihat hati saya itu udah hancur berkeping-keping. Terus sama dia itu diambil. Terus dikasih hati yang baru. Saya disuruh berjalan. Panjang sih, saya gak bisa cerita semua karena itu panjang banget tuh di dimensi itu gitu. Padahal di dunia nyata emang sebentar, Bun. Nah, maksudnya aku aneh adalah kan orang lihat kehidupan kamu 7 tahun lalu tuh kamu kayak oke, Bye-bye aja ya? karir oke, percintaan wah ganti-ganti, ya Yoi. dia doang kayaknya gak fine aja gitu. Fine aja. Kan kita Kamu seperti punya rasa sakit yang gak bisa diungkapkan gitu loh. Iya, punya. Karena kan kita ini kan selalu berusaha untuk kelihatan kuat ya. Tapi pada sendirinya kita sebenarnya makhluk lemah yang belajar untuk kuat. Tapi ketika kita sudah kuat, kita lupa bahwa kita itu adalah makhluk lemah. Sehingga akhirnya tumbuh di dalam diri kita kesombongan dan arogansi. Saya mengalami itu dalam hidup saya, tapi saya tidak sadari. Saya selalu merasa diri saya benar. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatu yang saya capai ini, itu karena usaha saya, kerja keras saya. Penderitaan saya selalu saya jadikan alasan untuk membenarkan diri saya. Saya menderita loh hidup saya. Terus kenapa Densu kalau hidup lu menderita? Kami juga menderita gitu loh. Nah itu selalu menjadi senjata saya terhadap dunia.
terhadap lingkungan saya. Tanpa saya sadar, saya udah tumbuh menjadi orang yang lupa bahwa saya manusia yang kalau diginikan sekali, saya tumbang. Disitulah akhirnya mata saya bisa melihat sisi lain ketika saya mengalami kejadian itu. Bahwa sebenarnya kalau orang yang pintar itu malah kelihatannya nggak pintar, biasa aja dia. Iya. Gitu. Orang yang kaya itu malah kelihatannya nggak kaya, dia biasa aja. Orang yang benar-benar tahu itu malah biasanya pura-pura nggak tahu. Karena sesungguhnya itulah kepintarannya. Karena kalau dia tahu dan diperlihatkan kepada orang lain dia tahu, maka orang itu bisa baca apa yang dia tahu. Iya, benar. Jadi aku belajar sudut pandang yang lain gitu. Dan di situ aku mulai banyak membaik sifatnya. Dulu aku temperamental, marah-marah. Enggak, berarti dari kejadian 7 tahun lalu itu efek yang paling dirasakan perubahannya itu apa? Ya itu. Gak jadi pemarah. Enggak jadi, iya lebih sabar. Lebih setia. Setia mah dari dulu. Kamu tuh setia ya? Setia dari dulu. Masa Cuman saya itu kalau lagi bandel, saya bandel. Tapi kalau sama pasangan setia? Setia, kalau pacaran. Gak pernah selingkuh? Enggak. Saya yang diselingkuhi, Bu. Masa? Karena ada ceritanya. Iya, saya ke gunung itu karena saya mengalami. Ya sebenarnya saya gak enak juga kalau ngomong diselingkuhin ya. Lemah kali aku jadi laki kayaknya ya. Berarti itu yang bikin sakit hati. Itu, tapi banyak Bun. Aku tuh akumulasi semuanya. Selingkuhin mulu gak? Tapi aku tuh gak nyalahin orang. Aku nyalain diriku sendiri. Iya, Aku selalu ya udah kalau ada suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan terjadi, aku nyalain diriku. Itu yang bikin diriku hancur sekali. Berarti kamu tuh gak bucin ya? Bucin juga bucin. Dulu pernah bucin. Sama? Ada cewekku dulu di Amerika ada dulu bucin. Sama dia bucin. Udah diputusin gue masih mau aja gue nyamperin ke sono untuk minta maaf kalau salah. Ngarep-ngarep kembali tapi gak bakalan ya terjadi gitu ya. Tapi yang penting nunjukin usaha dulu gitu. Karena waktu itu emang aku kayaknya gak appreciate love language-nya dia. Terus aku terbang ke Amerika, jual mobilku untuk beli tiket karena uang belum banyak. Terus aku sampai ke sana mau ketemu dia karena dia gak mau ketemu aku lagi. Terus aku bilang sorry aku dulu bikin salah ini. Habis itu aku pulang ke Indonesia. Yang penting aku lega. Sebucin itu guys. Itu bucin. Kalau sekarang enggak? Masih dong. Masih sama istri. Iya. Aku mah anaknya bucin aja udah. Cuman bucinnya sekarang lebih waras. Lebih dewasa. Lebih tua ya Wak ya. Kalau bucin orang udah tua agak beda guys. Jadi mau tahu gak dulu kita pernah ketemu di mana? Di mana? Woi ini apaan nih? Janganlah. Di mana sih Bun? Ada dulu kamu pernah deketin temen aku. Siapa? Ada lah, janganlah. Oh baik. Oh iya. Pokoknya temen gue sakit hati aja sama lu. Iya. Siapa? Tapi lu gak nyelingkuhin dia sih, cuma ditinggal aja. Iya kan ini aku dulu playboy ya. Masih muda banget, masih berapa ya? Kita tuh beda berapa ya? Kamu tuh berapa sekarang? Aku 40. Beda 2 tahun kita, berarti bener. Iya. Siapa Bun? Gak apa-apa. Inisial. Dulu sering ke kosannya dia lah. Oh iya. Harus dong. Gue dulu nakal banget Bun, aku udah cerita. Baik sih baik, tapi ya kamu mungkin karena kebanyakan cewek jadi. Saya itu baik, cuma saya akal. Nafsuan dulu Bun. Iya. Jadi ya udah gak usah diperpanjang. Gak apa diperpanjang gak boleh Bun. Gue anaknya asik aja. Tapi maksudnya aku ya hebat sih, maksudnya ngeliat perubahan hidup seorang Denny Sumargo dari yang zaman dulu sampai sekarang tuh bisa berbeda begini, ternyata punya suatu kejadian itu ya. Yang membuat kamu juga jadi merasa harus berubah gitu ya. Enggak harus, makanya aku bilang waktu itu aku tapi tuh kan perjalanan spiritual itu kan lumayan membuat, kalau aku ya tiba-tiba ketemu Tuhan itu kan. Aku tuh tiap malam selama 6 tahun Bun, aku selalu dibimbing. Dan tiap malam semenjak kejadian itu, aku selalu mencari tahu tentang keberadaan Tuhan di dunia. Entah kenapa. Ada dorongan dari dalam hati. Jadi kayak timbul, tidak ada di pikiran kita terlintas tapi timbul di dalam hati. Dan aku selama 2 tahun di awal Bun, mati rasa Bun. Gak ada pengen apa-apa. Saat 7 tahun lalu itu? Iya, bayangkan Bun, dari usia 33 selama 6 tahun itu. Saya tidak nakal sama sekali. Dan saya yakin orang tidak akan percaya. Saya tidak cari cewek, saya tidak berbuat ini, enggak, saya jalan lurus sekali. Saya berusaha untuk menghadapi kenyataan hidup saya yang ada saat itu bahwa nama baik saya sudah rusak. Saya punya uang di tabungan cuma tinggal berapa juta rupiah. Saya tinggal di kos-kosan, nama baik keluarga saya hancur, pekerjaan sulit untuk didapat. Tapi saya percaya, saya akan bangkit. It's just a matter of time. Diselamatkan lagi akhirnya. Akhirnya dari situ,
saya memperbaiki diri tanpa saya mau sebenarnya secara langsung. Jadi saya lagi seneng akan sesuatu, saya seneng ketika dia datang, saya dibimbing, saya baca dari Alkitab, Al-Quran, hadis, saya belajar sejarah agama di dunia, saya belajar tentang sejarah firman Allah ada di dunia, saya belajar semuanya. Kamu ini unik orangnya. Iya unik Unik. gitu, dan saya suka gitu. Iya. Entah kenapa saya merasa bahwa segala sesuatu yang ada di dalam situ bisa nolong orang nanti. Nah pernah memang saya ada satu wacana waktu itu saya berdialog in person. Segala pengetahuan yang dikasih ke saya dan apapun itu tujuannya untuk apa? Saya akan mengirimkan mereka kepadamu dan berikanlah apa yang harus kau berikan. Wow. Iya itu saya dalam hati saya oke. Jadi sebenarnya banyak yang orang gak tahu dari saya. Ya mungkin orang lihat bagian luar suka ketawa, bercanda, playboy. Iya. But inside saya sangat tua sekali. Setelah 33 tahun. Basicnya saya Basicnya. old soul, orang yang sangat tua. Di dalam jiwa saya ini banyak Old sekali. school, Iya. ya. Tua gitu loh. Jadi kayak Heeh. ibaratnya sukanya tuh ngomong sesuatu yang serius, yang Kelihatan, dalam. kelihatan. Iya. Iya. Tapi aku bungkus dengan kekinian aja gitu. Iya. Ngikutin zaman guys. Yes. Siap. Tapi maksudnya aku kan kayaknya dulu berarti harusnya kamu orang yang ambisius. Sekarang enggak? Ambisinya tetap ada, tapi Ada. nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu. Mungkin sekarang lebih apa adanya aja. Nggak, maksudnya nggak terlalu ngoyo gitu ya. Bener, kalau dulu aku jalannya pakai ekspektasi, sekarang pakai harapan. Iya. Kalau harapan itu buat aku adalah ketika aku berjalan tidak dapat tidak apa-apa, dapat syukur, dibelokin boleh. Iya. Kalau ekspektasi harus Iya. dapat. Benar. Nah aku udah nggak pakai ekspektasi sekarang. Iya. Kalau nggak sakit capek juga. Capek, ya kan orang-orang yang sudah berpengalaman ngerti Iya. lah kan, capek. Berekspektasi dalam hubungan, Iya. berekspektasi terhadap pasangan, Kerjaan. berekspektasi terhadap anak, Iya. pekerjaan, keluarga. Imun bisa turun tuh. Benar. Sekarang menikah tapi akan pengen punya anak atau Mau Bun, mau mau atau berusaha. udah? Belum Bun, belum ya? dikasih. Tapi pengen. Doakan ya Bun ya. Iya dong. Iya. Mau punya anak berapa? Oh, bebas Bun. Bebas. Boleh. Sebanyak-banyaknya. Tuhan kasih berapapun boleh. Tapi kalau dari kita pribadi sebenarnya 2 pun cukup ya. Iya, 1 pun aman Iya, gitu ya. Jadi kita gak terlalu banyak ekspektasi. Kita jalan aja, dikasihnya kapan ya disyukurin. Belum dikasih ya pura-pura udah dikasih aja gitu ya. Iya. Tapi maksudnya ada gak sih tujuan hidup kamu ke depan? Aku udah menikah terus nanti pengen punya anak. Apa sih tujuan hidup ke depan lagi yang akan pengen dilakuin gitu? Masih banyak Bun. Apa misalnya? Saya pengen berjalan bersama dengan anak-anak saya pada saat mereka membutuhkan saya. Saya pengen hadir di kehidupan mereka di usia-usia kritis mereka. Ya sekitar 6 tahun, 7 tahun. Itu wish ya. Untuk bisa memberikan mereka pedoman, acuan. Saya pengen berada di kondisi ketika istri saya butuh saya pada saat dia sakit. Saya pengen menghabiskan waktu cukup lama ketika mama saya sudah lemah. Di mana saya bisa menyuapi dia, saya bisa melihat keadaannya. Bahkan saya pernah ngomong sama istri saya, sayang sebelum saya nikah saya bikin aturan itu waktu itu. Saya bilang sayang ketika mama saya butuh saya, I have to go. You cannot jangan ganggu saya. Karena dia adalah my first priority in life. Kalau deal kita nikah, kalau enggak. And she say yes. Yes, dan dia sangat ya respect iyalah, itu. Pastilah. Kan cewek yang baik. Emang ada gitu yang enggak? Ada, kalau dia nggak cocok sama ibu mertuanya. Bener dong gue. Tapi itu bener ya, bahaya ya. Makanya cewek kalau mau aman cocok dulu sama ibu mertua. Kalau nggak cocok bahaya nih. Sama mama udah oke, sebelum nikah emang udah klop. Cocok. Ada kan kayak gitu, cocok sendiri tanpa kita usahakan. Cocok gitu. Ya udah. Terus aku masih banyak lagi hal-hal yang pengen aku habiskan. Makanya aku bilang sebelum aku mengalami fase spiritual umur 33, aku tuh udah gak pengen hidup. Karena menurut aku udah mengalami banyak hal dan aku gak tertarik lagi. Tapi setelah aku mengalami fase itu, aku dikasih lihat perspektif lain dari sebuah kehidupan. Aku masih pengen menjalani waktuku untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan kasih. Tapi maksud aku ini perjalanan spiritual ini kan gak mungkin kadang-kadang gak bisa semua orang terima ya. Kayak istri kamu sendiri dengar kamu menceritakan ini tuh dia gimana? Aku gak pernah cerita ke dia. Oh gitu? Karena itu tidak menarik di dalam hubungan kami. Dalam hubungan kami yang kita lakukan adalah ngurusin makan, ngobrolin film, ngegibahin orang. Tapi kan kelihatannya kamu orang yang sangat tertarik dengan bahasan-bahasan kayak begini. Masa di rumah gak pernah bahas? Enggak. Oh oke. I talk to God in person.
Jadi aku di rumah tuh orang main-main, kagak ada yang Beda serius. umurnya berapa sih? 5 tahun. Oh beda umur 5 tahun. Di rumah tuh gak ada orang ngobrol serius. Aku aja gak pernah berantem. Saking gak pernah ada yang serius gitu. Cuma kalau lagi ngobrol serius ada waktunya. Cuma kalau emang situasinya udah gak enak nih. Ya. Cuma kalau sisanya emang gak ada. Orang cuma keketawaan di rumah. Aduh di rumah tuh keketawaan terus. Ya. Wow, tapi aku tuh menarik loh ngeliat sosok kamu yang berubah banget untuk iya ya kayak maksudnya kita orang terkenal kamu dengan yang begitu tapi tiba-tiba bisa punya hal yang lain gitu loh. Ini menarik banget gitu. Terakhir mungkin aku pengen tanya. Tadi aku pengen nanya satu hal sih tapi takutnya gak enak sih. Gak apa-apa tanya, aku suka yang gak enak. Ada gak sih orang yang gak bisa kamu lupain sampai sekarang? Bukan hanya dalam percintaan. Satu orang yang berjasa dalam hidup kamu yang kamu gak bisa lupain. Atau perempuan yang benar-benar menurut kamu ini orang gak bisa gue lupain sampai hari ini gitu. Ada gak sih? Gak ada. Gak ada? Gak ada. I'm ready to go. Hari ini saya pulang, saya tidak berminta ya. Saya pun diambil nyawa saya hari ini pun saya ready to go. Yakin udah siap? Saya yakin walaupun kita tidak pernah tahu. Saya yakin apa manusia. Karena kalau ditanya, saya agak mikir tadi lama. Saya nanya sama diri saya, ada gak sih kita guys? Mungkin karena saya udah banyak berdamai sama diri saya. Jawabannya gak ada. Malah dijawab, we are ready to go Denny, anytime. Saya selalu ngomong sama istri saya setiap hari saya pergi. Bahasa ini you're ready to go tuh berarti kamu merasa udah siap banget semuanya ya? Cuman dia belum mengizinkan aja. Saya tiap hari ngomong sama istri saya, bahkan hampir setiap hari saya bilang sayang saya titip semua harta saya. Saya tuh gak ngambil harta saya tuh saya kasih istri saya semua. Saya bilang dengar tuh para suami. Enggak juga harus dicontoh ya. Enggak. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya akan mungkin bisa pergi kapan aja. Tapi keluarga saya paling enggak minimal mereka ada modal. Jangan kayak saya dulu yang mana saya harus memulai semua dari minus. Balik lagi kamu gitu mengingat, kan. ya. Dan saya berpikir bahwa apapun yang saya kerjakan di dunia ini udah lagi bukan untuk saya sendiri. Tapi untuk kebaikan yang Tuhan kasih buat hidup saya. Kalau one day dia jemput saya, berarti itulah mimpi saya yang akhirnya terkabul. Kan saya bilang tadi di awal, mimpi saya adalah bertemu dengan dia secara langsung. Saya arti tuh, tapi ucapan tuh doa loh. Iya benar, tapi saya tahu waktu saya belum tiba. Ya, maka saya berjalan di dunia ini dengan senang, gembira gitu loh. Saya bukan orang yang udah mau mati habis ini ya Wak ya gitu. Cuma kalau ditanya secara pribadi saya jawabnya itu. Saya juga gak tahu kenapa. Ikhlas gitu ya. Saya gak tahu apa itu ikhlas. Ikhlas tuh kayak ya I'm ready aja. Iya itu ya udah jalan aja gitu. Karena saya gini loh. Apa kalau ditanya Dan lu ada khawatir gak? Gak ada. Lu ada takut gak? Gak ada gitu loh. Apa ya? Gak ada gitu. Jadi saya juga bingung kayak. Jadi kamu sekarang menjalani hidup kamu dengan sesimpel ini, sesantai ini gitu. Iya. Sekarang kayak diundang sama Bunda nih. Saya kan belum pernah ketemu. Bunda pun kenal dengan orang yang dulu saya mungkin punya masa lalu. Lihat sikap saya, biasa aja. Biasa aja. Saya ngelihat Bunda biasa aja. Saya merespek, saya biasa aja gitu. Saya melihat semua orang biasa aja gitu loh. Dan saya menghargai semuanya gitu. Dan kalaupun Bunda tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saya pun biasa aja karena saya bisa terima. Emang apa yang dipikirkan? Enggak, misalnya gitu loh. Okay. Misalnya gitu. Jadi aku tuh udah gak kayak orang yang punya banyak pikiran akan banyak hal. Jadi gak memusingkan sesuatu hal terlalu dipikirin gitu ya? Ya easy going aja. Iya, misalnya nih, aku ketemu siapa, terus ada gue dengar informasi dari orang ini, tidak mengubah pandanganku sama sekali. Nah itu banyak yang terjadi di kita. Kita terlalu percaya dengan apa yang orang omongin, padahal kita kenal juga kagak. Tapi itu sulit Bun, karena kita punya di sini namanya emosi nafsu. Kan? Empati ke orang, iya benar-benar. Jadi itu normal gitu. Cuma karena aku mungkin nggak tahu ya, aku juga bingung loh. Makanya gue nih manusia kayak apa gitu loh. Kok aneh kali kalau kulihat orang gitu, gak ada aku berpikir buruk, tapi aku tahu siapa dia. Ngeri. Aneh, saya bisa baca orang sangat jelas. Masa sih? Gak tahu kenapa Bun, mata saya ngelihat sangat jelas. Aneh, itu aneh. Takut nih pakai kacamata dong harusnya gue. Enggak, itu aneh Bun, itu aneh Bun. Aduh. Bukan dukun ya. Jadi podcast sama dia. Enggak, bukan dukun Bun. Bukan dukun. Tadi bahasanya ngeri loh. Iya. Saya gak kenal, tapi saya bisa lihat. Tapi saya gak ngomong. Ngerti kan maksudnya Bun? Iya, saya bisa lihat. Saya bukan dukun, bukan. Saya kalau ditanya, oh berarti lu tahu semua tentang hidup dia? Tidak juga, tapi saya bisa tahu. Itu maksudnya. Tapi pernah salah juga gak? Sedikit.
Wish, gaya banget. Nggak tahu kenapa. Tapi saya tidak pernah ngomong. Maksudnya, kamu tuh gini, Ya buat gini, gini. disimpan sendiri aja. Iya. Dan pun kalau saya tahu, saya tidak merasa pantas untuk menghakimi dia. Dan saya pun tidak merasa pantas untuk, lu tuh begini. Enggak. Saya lebih senang mendengar dia langsung bercerita. Karena buat saya itulah menjadi manusia kan. Dimana kita akhirnya saling memberi dan saling menerima. Wah bagus nih. Podcastnya penuh dengan kayak terlalu gue benci podcast kayak gini karena podcast kayak begini yang nonton sedikit. Iya. Nggak, kita harus kasih yang lebih. Iya, nanti kita bikin lagi ya. Gosip-gosip. Tapi aku nggak mikirin itu karena aku lebih senang podcast sama orang untuk ngobrol, Iya, gitu. Karena kadang-kadang ditulisin ya sama mereka macam-macam ya nggak kesirep gitu. Iya. Karena juga jadi kita ngobrolnya juga jadi gak enak kan. Iya, kelihatan kan. Curiosity-nya bagus. Iya. Saya masih banyak keponya, cuma nanti percuma juga. Off the record aja. Apa kita bikin season 2 ya? Boleh, siapin boleh, ya. Kalau bisa yang sulit-sulit. Kalau bisa bawa temennya. Mati kan. Boleh dong. Thank you banget ya. Terima kasih udah banyak. mau datang ke sini, udah mau jarang loh. Maksudnya kita nggak kenal. Biasanya harus yang kenal baru mau datang gitu. Dia nggak mau kenal tapi you're so nice mau datang untuk. Seneng Bun, siapapun itu pasti saya seneng. Kita diundang gila. Iyalah. Saya senang. Terima kasih. Thank you. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang kita lebih tunggu jauh. part 2 moga-moga bisa terjadi. Alright, I'll see you soon everybody. Thank you guys. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.